warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Krisna Febriansyah dari kelas Informatika 4D dengan NPM 240 160 12 11 03. Dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan topologi yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat 5 gedung. Yang pertama ada gedung A dengan 25 PC dengan 2 switch, 1 router. Nah, gedung B juga sama 25 PC, 2 switch dan 1 router. Gedung C juga 25 PC, 2 switch dan 1 router. Nah, gedung D dengan 25 PC, 2 switch dan 1 router. Dan yang terakhir, gedung server dengan 3 server, 1 switch dan 1 router. Nah, dari sini isinya disambungkan ke switch menggunakan kabel straight through. Lalu dari switch ke router menggunakan straight through juga. Nah, sedangkan dari router ke router menggunakan kabel crossover. Lalu port yang digunakan dari PC ke switch menggunakan fast Ethernet. Sedangkan dari switch ke router dan router ke router menggunakan Gigabit Ethernet. Nah, setelah itu gedung A dengan network 192.168.3.0/27 dengan gateway 192.168.3.1 dengan range IP-nya 192.168.32 sampai 192.168.3.26. Nah, gedung B dengan network 192.168.3.32/27 dengan gateway 192.168.3.33 dengan range IP address 192.168.3.34 sampai 192.168.3/58. Nah, sedangkan gedung C dengan network 192.168.364/27 dengan gateway 192.168.365. Nah, range IP-nya dari 192.168.366 sampai 192.168.390. Nah, untuk gedung D networknya 192.168.396/27 dengan gateway 192.168.397. Nah, range IP addressnya 192.168.398 sampai 192.168.3.122. Nah, yang terakhir untuk gedung server di sini networknya 192.168.3.160/29 dengan gateway 192.168.3.161. Nah, setelah semua perangkatnya saling terhubung, kita dimulai menyeting CLI pada setiap router. Nah, setiap router ini kita setting CLI-nya menggunakan perintah untuk pengkonfigurasi tiap gedungnya. Nah, yang pertama menggunakan diawali dengan enable, lalu konfigurasi terminal, lalu menamai hostname dengan R1 gedung A, lalu no IP domain lookup. Nah, perintah ini digunakan agar router tidak melakukan pencarian DNS saat terjadi salah ketik. Lalu setelah itu penyetingan terhadap port Gigabit Ethernet 00. Lalu dengan ini deskripsinya dari gedung A ke switch A1. Nah, dengan IP address 192.168.3.1, lalu dengan 255.255.255.224. Setelah itu no shutdown exit. Nah, yang port Gigabit Ethernet 01 juga sama. Ini fungsinya dari router 1 ke router 2 dengan IP address 192.168.3.122.255.255.255.252. Lalu sama no shutdown lalu exit. Lalu setting Gigabit Ethernet yang 0/2. Nah, ini dari router 1 ke router 5 yang topologi yang tadi agar saling terhubung. Nah, kelima router ini. Lalu penyetingan IP DHCP-nya dengan echo address 192.168.168.168
168.168.168.31 dengan penamaannya gedung A, lalu networknya di sini 192.168.3.0 dengan 255.255.255.224, lalu default routernya 192.168.3.1. Nah, DNS servernya 192.168.3.163. Nah, nanti ini alamat IP DNS servernya, lalu domain name-nya raden.com, lalu exit, lalu penyetingan router OSPF area 1 untuk area 1 dengan router ID 1.1.1.1 dengan network 192.168.3.0. Nah, 0.0.0.255 area 0, lalu exit, setelah itu N, lalu red. Nah, untuk router 1, router 2, router 3, dan router 4 untuk tiap gedung A, B, C, dan D sama perintahnya, hanya pembedaan di sini untuk IP address-nya. Nah, setelah itu untuk gedung server juga sama perintahnya seperti itu, hanya berbeda di IP address. Lalu setting router OSPF N, lalu red. Nah, di sini untuk konfigurasi servernya dimulai dari server pusat. Nah, server pusat ini penyetingannya dengan membuka server pusat, desktop, lalu IP konfigurasi jadi statik. Nah, isi IP address-nya diisi dengan IP address 192.168.3.162 dengan subnet mask 255.255.255.248. Default gateway-nya 192.168.3.161, DNS servernya 192.168.3.163. Jadi server ini digunakan sebagai server pusat dan target uji ping dari klien. Tampilannya seperti ini. Lalu untuk server web DNS-nya sama, di sini IP address-nya 192.168.3.163, subnet mask 255.255.255.248 dengan default gateway 192.168.3.161 dengan DNS server 192.168.3.163. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini yang tadi untuk server pusat, lalu server DNS. Nah, setelah itu masuk ke service untuk menyetingkan HTTP, lalu diperintahkan untuk mengisi indeks HTML. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan record raden.com dengan 192.168.3.163. Lalu untuk yang proxy yang diblokir, nyatanya di sini HTTP-nya diangkat semua, lalu ini HTML-nya diisi seperti ini. Nah, DNS-nya memasukkan yang raden.com di sini dengan IP-nya 192.168.3.163. Nah, ini untuk domainnya. Lalu yang Facebook, Instagram, dan YouTube ini untuk proxy server. Nah, yang proxy server. Nah, yang proxy server juga sama, diisi IP konfigurasinya dengan IP address 192.168.3.164, subnet masknya 255.255.255.248, default gateway-nya 192.168.3.161 dengan DNS server 192.168.3.163. Jadi karena paket tracernya yang digunakan tidak menampilkan layanan proxy, pemblokiran disimulasikan menggunakan HTTP yang tadi pada server proxy dan DNS redirect dari server web DNS. Jadi settingannya juga sama, kita masuk HTTP yang tadi.
edit indexnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi apabila nanti mengakses yang diblokir akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan beberapa pengujian. Yang pertama ada ini pengujian show. Nah, sebelumnya setelah semuanya dirasa sudah selesai semua pengujian, kita menggunakan contoh satu router ini. Nah, perintah pertama kita perintahkan untuk sini untuk melihat apakah semuanya sudah terhubung atau belum. Nah, kalau sudah tampilannya apa-apa semua berarti topologinya saling terhubung. Nah, apabila salah satu ada yang down berarti ada yang belum tersambung. Nah, kalau udah up semua berarti topologinya berhasil tersambung. Nah, setelah itu kita pengujian untuk melihat daftar IP address untuk PC. Kita tes juga di gedung A. Nah, di sini sudah tampil semua 25 PC. Jadi 25 PC sudah memiliki IP address-nya masing-masing. Lalu melihat jumlah address yang sudah dipakai dengan menggunakan perintah ini. Nah, di sini terlihat IP address yang sudah digunakan. Lalu melihat ini hasil OSPF nya apakah sudah full semua tampilannya. Nah, di sini sudah keterangannya full statusnya. Setelah itu menampilkan IP router. Nah, di sini hasilnya 0 dan L. Di sini juga saya akan mengetes ke PC klien. Nah, kita coba dari PC 1 ini. Nah, saya sudah melakukan pengetesan terhadap PC klien yang lain dari IP address 31, 33, 6, 65, 97, 162, 163, 164. Nah, ini pengetesan pada IP address gedung A, lalu gedung B, gedung C, gedung D, lalu di sini pengetesan terhadap server pusat, server DNS server, lalu proxy server. Nah, di sini berhasil semua. Lalu yang jaraknya jauh ada beberapa request timeout. Jadi hasilnya sesuai yang diharapkan gitu. Reply from gateway, reply from gateway tujuan juga berhasil semuanya. Nah, beberapa masalah yang saya temukan apabila hostname unsolved saat buka www.raden.com, kemungkinan di sini juga DNS salah atau record belum dibuat. Jadi solusinya cek config, pastikan DNS juga sesuai, cek service web DNS-nya. Lalu apabila membuka IP 192.168.3.163 tidak tampil, penyebabnya kemungkinan HTTP server belum on. Nah, cek lalu solusinya cek server dan service. Nah, apabila ping server gagal, kendalanya mungkin di routing OSPF belum berjalan atau gateway server salah. Jadi salah satu solusinya kita mengecek dengan perintah seperti ini. Lalu PC tidak dapat IP, nah mungkin DHCP fullnya belum benar atau PC belum diklik DHCP. Lalu interface up down, router sisi lawan belum no shutdown atau kabel salah port. Nah, solusinya cek pasangan port lalu jalankan no shutdown di kedua sisi. Komen salah selalu muncul translating router mencoba DNS lookup karena typo. Gunakan no IP domain lookup. Ini perintahnya. Nah, jadi setelah semua settingan selesai, nah kita diminta untuk
mengaktifkan setiap PC untuk mendapatkan IP-nya masing-masing. Lalu pengetesan terakhir, kita akan mengetes DNS domain yang telah kita buat. Sini domainnya yaitu raden.com. Nah, di sini berhasil dijalankan. Nah, apabila kita akan pengetesan yang proxy sekarang, yang situs yang diblokir, www.youtube.com. Nah, tampilannya akan diblokir. Lalu yang lain juga, facebook.com, hasilnya akan seperti ini juga. Nah, mungkin sekian saja dari penjelasan hasil topologi saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.